misalnya Bapak terpilih menjadi RI 1 akan terus mengawal segala proyek yang sudah dibuat oleh Bapak? Ya tentu saja lebih mudah mengawal. Karena apa? Jakarta ini kan menyangkut Jabodetabek untuk transportasi. Kemudian untuk banjir itu juga masalahnya adalah bukan masalah Jakarta. Airnya hampir 90% itu dari wilayah atas, dan 13 sungai yang ada itu memang kewenangan pemerintah pusat. Itu sudah bolak-balik saya jelaskan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak? Jadi masyarakat tidak perlu khawatir? Justru bisa mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang ada, menurut saya. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Andai dunia terlalu sempit untuk berbagi, ketahuilah Sobat bahwa hati kita terlalu luas untuk ditempati sendiri. Ada banyak ruang yang Allah sediakan di dalam sana, dan tentu itu sangat cukup untuk berbagi. Di siang hari ini, Bang Kica ingin berbagi dengan Sobat semua, berbagi tentang sesuatu yang saat ini sedang marak menimpa seluruh persada tanah air, yaitu banjir. Banjir terjadi di mana-mana, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Dan sepertinya ini adalah langganan rutin dari negeri ini setiap musim hujan. Bang Kica tak hendak berceloteh atau bercerita soal banjirnya, karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya banjir ya tetap keadaannya sama saja. Ada genangan air yang membuat terganggunya aktivitas, ada genangan air yang membuat terusiknya kenyamanan warga, ada arus atau deras air yang tumpah ruah meluluh lantakkan peradaban atau sebagian dari peradaban. Yang kita hendak kicaukan di sini adalah respon kita terhadap satu musibah, atau katakanlah lebih spesifiknya lagi adalah respon kita dalam melihat banjir. Tentu bagi orang yang berakal waras, tidak satupun yang menginginkan adanya musibah. Baik musibah yang menimpa diri kita sendiri, apalagi musibah yang menimpa saudara kita. Begitulah seharusnya orang beradab. Dia lebih sayang kepada orang lain ketimbang dirinya sendiri. Tapi itu kan kondisi ideal yang mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih saja. Sobat Jelata, merasa nggak sih bahwa ada yang aneh dalam reaksi sebagian di antara kita terhadap musibah, khususnya musibah banjir? Reaksi yang luar biasa aneh tersebut kita lihat terhadap apa yang melanda Jakarta 2-3 hari belakangan ini. Jakarta di beberapa titik dilanda banjir. Tetapi bagi sekelompok orang, musibah sepertinya adalah sesuatu yang dianggap sebagai amunisi dan dijadikan sebagai bahan olok-olok, bahan bulian, bahan untuk mengejek pemimpin Jakarta. Tidak terlalu susah bagi kita untuk memetakan siapa itu yang menjadikan musibah menjadi bahan olok-olok, baik itu orang perorangan yang kita lihat di sosial media. Mereka mengupload gambar-gambar yang atau meme-meme yang meledek, yang kebetulan menjadi gubernur DKI saat ini adalah Anies Baswedan. Atau mereka membuat video yang narasi-narasinya menuding, menyalahkan, menyudutkan Anies Baswedan.
Dan itu tak hanya terbatas pada orang per orang. Kita lihat juga beberapa media mainstream, baik media audiovisual maupun media tulis, menjadikan banjir ini sebagai ajang untuk dalam tanda petik menguliti Tuan Anies Baswedan. Padahal kita tahu sebelum Jakarta banjir, Semarang juga banjir, Kalimantan juga banjir. Tetapi mereka, orang-orang yang saat ini nyinyir, orang-orang yang saat ini merasa bahwa mereka perlu mengeluarkan celoteh, kritikan, tidak melakukan hal yang sama terhadap katakanlah pemimpin di daerah-daerah lain yang daerahnya juga dilanda banjir. Fenomena perbedaan treatment terhadap musibah banjir yang terjadi di Jakarta dengan musibah banjir yang terjadi di belahan lain dari negeri ini tak hanya dilakukan oleh para dalam tanda petik buzzer, tak hanya dilakukan oleh beberapa media mainstream, tetapi juga dilakukan oleh banyak politisi dan pejabat negara yang narasinya lebih cenderung menyudutkan ketimbang mencari solusi atau ketimbang meneduhkan, menyabarkan masyarakat yang ditimpa musibah. Apa yang terjadi sebenarnya dengan negeri ini? Kenapa begitu hilang rasa manusiawi kita? Kenapa begitu anehnya sikap kita menghadapi satu musibah? Padahal kita tahu tidak satu pun yang ingin musibah itu. Tidak saya, tidak Anda, tidak mereka-mereka yang sedang berkuasa, atau mereka-mereka yang saat ini menjadi orang-orang yang menentukan di negeri ini. Tidak satu pun yang ingin musibah. Lalu kenapa? Menurut analisis Bang Cica, ini tidak lain dan tidak bukan. Pemicunya adalah kekuasaan. Pemicunya adalah soal ingin memberikan citra buruk terhadap orang yang potensial akan menjadi kompetitor dalam kontestasi ke depan, khususnya dalam perebutan kekuasaan. Ini kan sangat aneh. Tidak semua hal harus dipolitikin. Tidak semua hal. Ada hal-hal yang sebenarnya sebagai bangsa beradab, kita mestinya menyatukan gerak, menghilangkan semua perbedaan, dan bergandeng tangan untuk mengatasi masalah. Masalah yang mungkin saat ini tidak menimpa Anda, orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang mempolitikin semua hal termasuk musibah. Tetapi boleh jadi nanti Anda yang tertimpa musibah. Jadi mari kita sehat, kita waras, kita benar-benar menjadi seorang manusia untuk menyikapi hal-hal yang sifatnya musibah, tak hanya banjir, apapun itu. Dan asal kalian sadar, narasi-narasi yang cenderung menyudutkan, mencari kambing hitam, atau menuding-nuding, atau meledek, itu tidak hanya berhenti dalam atau pada narasi kalian. Tidak semua masyarakat, atau katakanlah pendukung kalian, atau katakanlah orang banyak, bisa memilah secara waras apakah yang kalian lemparkan itu adalah kebenaran atau bentuk lain dari provokasi untuk menyudutkan seseorang. Karena yang Bang Kica lihat di grup-grup sosial media, yang mestinya grup sosial media tersebut adalah sarana bagi kita untuk mengakrabkan diri, untuk sharing hal-hal positif, untuk berbagi kangen, untuk berbagi rindu. Saat ini ketika banjir Jakarta atau banjir melanda Jakarta, itu menjadi ajang saling bully-membuli antara satu orang atau kelompok orang yang berafiliasi kepada katakanlah kelompok politik tertentu dan orang lain yang katakanlah berafiliasi kepada atau bersimpati kepada Gubernur Anies Baswedan. Dan ini sungguh tidak baik, sangat tidak baik, sangat tidak sehat. Mari kita kembali menjadi manusia waras, kembali menjadi manusia Pancasila yang punya salah satu falsafahnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tancapkan itu dalam hati kita, bahwa apapun musibah yang menimpa negeri ini adalah musibah kita semua. Dan jangan
ada lagi orang-orang atau kelompok orang yang menjadikan musibah menjadi alat untuk mengkampanyekan kelompoknya, menyudutkan kelompok lain. Tidak ada yang diuntungkan di sini. Tidak ada yang diuntungkan. Musibah adalah masalah kita semua. Musibah adalah persoalan kita semua. Baik yang menimpa kita ataupun yang menimpa saudara kita. Mari bersama-sama kita mengatasi musibah. Betul, musibah itu ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Sejauh musibah yang dalam kendali kita, dan itu terjadi karena adanya kelalaian-kelalaian kita, itu terjadi karena adanya ketidakbecusan kita dalam mengurus lingkungan, maka ke depan mari kita menjaga agar apa yang selama ini atau perbuatan kita yang selama ini berkontribusi terhadap musibah, mari kita tidak ulangi lagi. Tentu proporsional sesuai dengan kemampuan atau kapasitas yang kita punya. Sebagai rakyat jelata, mari kita jaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, kita bersihkan selokan yang ada di sekeliling kita, dan kita saling menasehati sesama kita. Dan bagi Anda yang saat ini diberi kekuasaan, maka gunakanlah kekuasaan Anda itu untuk sebenar-benar memberikan yang terbaik bagi masyarakat luas. Dan salah satunya adalah mengatasi jangan lagi terjadi musibah yang sama dalam satu daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.